Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran berbasis masalah, atau kita bisa sebut PLB, Problem Based Learning, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Perkenalkan, nama saya Desta Nayani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023, kelas Indralaya. Tanpa menunda waktu lagi, mari saksikan video penjelasan berikut ini. Selanjutnya yaitu latar belakang model pembelajaran berbasis masalah. Model berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada suatu masalah di dunia nyata. Model berbasis masalah yang sering kita sebut PLB ini pertama kali diperkenalkan pada awal 1970-an di Universitas McMaster, sebuah sekolah kedokteran Kanada, sebagai upaya untuk menemukan solusi diagnosis dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Penerapan PLB muncul dari kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan nyata. Dengan menggunakan masalah sebagai konteks pembelajaran, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam situasi yang kompleks dan nyata. Selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning (PLB). Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu PLB adalah model pembelajaran berbasis teori konstruksionis sosial yang berpusat pada siswa, ditandai dengan konstruksi perspektif pengetahuan yang berbeda dengan representasi yang berbeda untuk tindakan sosial, menekankan penemuan dan pembelajaran kolaboratif, konstruksi, pelatihan, dan evaluasi otentik menurut Grant dan Tamim 2019. Pengertian yang kedua, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran berbasis inquiry yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran dipandu oleh masalah yang membutuhkan solusi, memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan mereka melalui berbagai kegiatan pemecahan masalah. Zainal 2022. Yang terakhir, PLB sebagai teori belajar menegaskan bahwa siswa tidak hanya harus belajar dengan mengumpulkan informasi, tetapi harus membangun pemahaman konsep secara pribadi. O'Grady dan Yeo 2012. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran berbasis masalah, Problem Based Learning atau PLB. Langkah pertama, mengklarifikasi teks dan menjelaskan istilah dan konsep yang tidak jelas. Siswa disajikan dengan masalah. Mereka membaca teks dan mengidentifikasi konsep atau kata yang tidak jelas untuk memastikan pemahaman kelompok bersama. Langkah kedua, mengidentifikasi masalah utama. Para siswa bekerja sama untuk mendefinisikan masalah atau mengidentifikasi tugas utama. Langkah ketiga, menganalisis masalah dan menyarankan solusi yang mungkin. Ini adalah tahap brainstorming, di mana ide-ide disajikan tentang apa yang mungkin menyebabkan masalah tersebut. Pada tahap inilah, tidak ada ide yang harus dibuang atau disaring, dan siswa harus mendiskusikan pemahaman mereka tentang masalah dan sudut pandang khusus mereka, dan menawarkan solusi yang memungkinkan. Langkah keempat yaitu menguraikan, menguji, meninjau, dan menyempurnakan. Kelompok tersebut mendiskusikan ide-ide yang diajukan pada langkah ketiga tadi, dan para siswa mulai memprioritaskan penemuan mereka. Pada tahap inilah mereka menghapus informasi yang tidak relevan. Setiap solusi yang mungkin harus dicatat, dan diskusi harus dilakukan untuk memprioritaskan ini. Langkah kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Sebuah konsensus kelompok dicapai sehubungan dengan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebutuhan belajar diidentifikasi dan diprioritaskan dengan menetapkan apa yang kelompok tidak ketahui atau pahami, dan dengan menetapkan bagaimana kebutuhan ini dapat dipenuhi. Pada tahap inilah kontrak belajar kelompok dapat bermanfaat. Langkah keenam yaitu belajar sendiri. Siswa penelitian secara individu tidak mendapat informasi tentang tujuan belajar mereka. Dorongan harus diberikan untuk mendapatkan informasi ini dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan kontak pribadi. Yang terakhir, langkah ketujuh, mengintegrasikan dan menguji informasi baru. Peneliti individu dibawa kembali ke kelompok. Pengetahuan dan pemahaman perlu disintesakan untuk menyajikan relevansinya dengan masalah, dan melalui diskusi atau debat dicermati kaitannya dengan masalah. Mengikuti umpan balik, kelompok mungkin perlu kembali ke langkah yang kedua untuk mendefinisikan kembali masalah dan proses dimulai lagi. Contoh nyata penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PLB di kelas. Yang pertama, guru memperkenalkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat, yaitu kenaikan harga barang dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Siswa diminta untuk memahami apa yang menyebabkan inflasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diminta untuk melakukan penelitian. Mereka dapat mencari informasi dari berbagai sumber seperti artikel, berita, laporan ekonomi, dan data statistik mengenai inflasi dan indeks harga. Siswa juga dapat melakukan wawancara dengan pedagang atau masyarakat untuk mendapatkan perspektif langsung. Yang ketiga, setelah mengumpulkan informasi tadi, setiap kelompok mendiskusikan temuan mereka. Mereka menganalisis faktor-faktor penyebab inflasi, seperti kebijakan moneter, permintaan dan penawaran, serta faktor eksternal seperti harga minyak global. Diskusi ini membantu siswa memahami kompleksitas masalah inflasi. Yang keempat, siswa kemungkinan diminta untuk mengembangkan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi masalah inflasi. Misalnya, mereka dapat merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga, atau strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah keuangan mereka selama masa inflasi. Langkah kelima,
sebuah konsensus kelompok dicapai sehubungan dengan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Angka keenam, setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis tadi dan solusi mereka di depan kelas. Presentasi ini dapat mencakup grafik, data statistik, dan argumen yang mendukung rekomendasi mereka. Siswa lain dan guru memberikan umpan balik dan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Angka ketujuh yang terakhir, setelah presentasi, siswa melakukan refleksi tentang proses pembelajaran. Mereka mendiskusikan apa yang telah mereka pelajari tentang inflasi, bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok, dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari yang adil dan berkelanjutan dengan langkah bersama. Kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah atau PLB menurut Aristia 2019 mengemukakan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran based learning, yaitu yang pertama, kelebihan. 1. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan tertantang untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembelajaran maupun di kehidupan nyata. Yang kedua, menumbuhkan solidaritas teman dengan berdiskusi. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan pengetahuan baru yang dimilikinya. Keempat, dapat mengembangkan minat siswa untuk belajar secara terus-menerus. Selanjutnya itu kelemahan. Yang pertama, sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang untuk keberhasilan model pembelajaran ini. Yang ketiga, aktivitas siswa di luar sekolah sulit dipantau. Yang keempat, siswa tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan sehingga tidak ingin mencoba.